Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Drianto dari kelas 12 IPA 5 ingin menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Yang pertama ada pengertian konsentrasi larutan. Sifat koligatif merupakan sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung dari sifat zat terlarut. Jumlah partikel zat terlarut dalam suatu larutan dinyatakan dalam suatu besaran, yaitu konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan yang kita bahas pada modul ini ada 3 jenis, yaitu molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Selanjutnya ada molaritas dan rumus-rumusnya. Molaritas yang menyatakan bahwa banyaknya zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan. Molaritas yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut. Selanjutnya ada fraksi mol. Fraksi mol menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Dalam suatu larutan terdapat 2 fraksi mol, yakni fraksi mol terlarut atau XT dan fraksi mol pelarut XP. Dan ada rumusnya juga. Sifat koligatif larutan pada sistem pelarut murni titik didih, titik beku, tekanan uap, tekanan osmotik hanya akan dipengaruhi oleh molekul pelarut itu sendiri. Namun dalam sistem larutan yang terdiri dari pelarut dan terlarut, keberadaan zat terlarut dalam suatu pelarut akan menyebabkan suatu pertumbuhan tertentu pada keempat sifat terlarut tersebut. Zat terlarut volatil mengakibatkan tekanan uap jenuh larutan lebih besar dari tekanan uap jenuh pelarut. Sedangkan zat terlarut non-volatil cenderung menurunkan tekanan uap jenuh larutan. Adanya perubahan tekanan uap tersebut juga akan memberikan pengaruh terhadap titik didih dan titik beku larutan sehingga terjadi sifat koligatif larutan. Berdasarkan analisis tersebut, sifat koligatif larutan terdiri atas 4 sifat yang meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Penurunan tekanan uap. Penguapan dan penguapan adalah peristiwa terjadi ketika partikel zat cair meninggalkan kelompoknya. Semakin lemah gaya tarik-menarik antar molekul zat cair, semakin mudah zat cair tersebut menguap. Semakin mudah zat cair menguap, semakin besar pula tekanan uap jenuhnya. Selanjutnya ada penurunan titik beku. Titik beku larutan adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatnya atau titik di mana air zat membeku. Titik beku normal suatu zat adalah suhu pada zat meleleh atau membeku pada tekanan 1 atm atau keadaan normal. Tekanan luar tidak terlalu berpengaruh pada titik beku. Pada tekanan 760 mmHg air membeku pada suhu 0 derajat. Di sini ada keterangannya. TF larutan atau TB itu titik beku larutan. TF pelarut itu titik beku pelarut. Delta TF penurunan titik beku. M molaritas larutan atau molar. Selanjutnya ada kenaikan titik didih. Jika air murni dipanaskan pada tekanan 1 atm 760 mmHg, maka air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jika pada suhu yang sama akan dilarutkan segula, maka tekanan uap air akan turun. Jika semakin banyak gula yang dilarutkan, maka makin banyak penurunan tekanan uapnya. Hal ini mengakibatkan larutan gula belum mendidih pada suhu 100 derajat. Agar larutan gula cepat mendidih diperlukan suhu yang cukup tinggi sehingga tekanan uap jenuhnya sama dengan tekanan uap di sekitarnya. Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih larut murni disebut kenaikan titik didih atau delta TB. Delta TB ini ada rumusnya. Delta TB sama dengan TB dikurang TB derajat. Secara umum semakin banyak zat terlarut yang dilarutkan, maka kenaikan titik didih akan semakin besar sehingga persamaan untuk menentukan perubahan titik didih sebanding dengan hasil kali molalitas atau M dengan nilai KB pelarut. Selanjutnya ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan pada larutan karena adanya proses osmosis. Di sini ada keterangannya. Tekanan
stick atau ATM, T sama dengan suhu, R sama dengan tekanan gas ideal, M molaritas, dan I faktor Van Hoff. Di sini ada contoh soal 18 gram molekul C6H 126 dilarutkan dalam 200 gram air pada suhu 27 derajat. Tekanan osmotif larutan glukosa tersebut adalah R sama dengan 0,08 L atm per mol K. Diketahui di sini ada MR-nya MrCH6H126 sama dengan 180, R-nya itu sama dengan 0,08 L atm atau per mol, K-nya sama dengan 227 derajat ditambah 27 derajat sama dengan 300 K, GR-nya C6H1206 sama dengan 18 gram. Gram airnya sama dengan 200 GR. Ditanya tekanan osmotif. Di sini tekanan osmotif sama dengan GR per MR dikali 1000 per P dikali R dikali T sama dengan 18 per 180 dikali 1000 dikali 0,082 dikali 300, K sama dengan 300 dikali 0,082 per 2, hasilnya sama dengan 12,3 atm. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.